Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Tauhid Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan memperbanyak syukur kepada Allah, yang mana Allah telah memberikan limpahan nikmat rizki yang begitu banyak kepada kita. Maka sebagai seorang hamba, hendaknya kita senantiasa menjadikan syukur itu gerbang ketaatan kita dalam kehidupan keseharian kita. Salawat serta salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi suri tauladan kita bersama. Beliau mengajarkan segala hal, baik aktivitas-aktivitas harian, ibadah, maupun ketaatan-ketaatan yang lainnya. Sahabat Tauhid Timur yang dirahmati Allah, setiap harinya kita ini pasti ada aktivitas-aktivitas harian yang dikerjakan, aktivitas-aktivitas ibadah yang kita kerjakan, ketaatan dan amal soleh yang kita tunaikan. Maka aktivitas-aktivitas yang demikian itu hendaknya perlu kita ilmui. Apa sebab? Sebab jika tidak diilmui, khawatir nanti ibadah, ketaatan, amal soleh yang kita lakukan ternyata menjadi debu yang berterbangan begitu saja, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pentingnya mengilmui hal itu agar senantiasa amal kita mendapatkan perhatian, mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua syarat utama ketika seorang beramal, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah ikhlas lillahi taala. Bahwa aktivitas kita, ketaatan kita, amal saleh kita, ibadah kita tak lain dan tak bukan tujuannya adalah ridha Allah. Ketika mencari ridha Allah itulah maka aktivitas itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Orang yang tidak ikhlas dalam mengerjakan suatu hal, maka tidak akan mendapatkan ridha dari Allah. Kalau Allah tidak ridha, maka jauh dari keberkahan. Kalau keberkahan tidak dapat, hidayah juga tidak dapat. Artinya ini saling terkait satu sama lain. Maka sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Bayyinah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Bahwa Allah memerintahkan kita dalam mengerjakan amal soleh itu dilandasi dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Tauhid Timur yang dirahmati Allah, pentingnya menjaga keikhlasan ini karena memang menjadi syarat utama amal itu diterima. Allah tidak ingin bahwa orang beribadah, orang melakukan ketaatan bukan karena Allah. Ketika sudah bukan karena Allah, kenapa Allah mau menerima amal kita? Nah, ini pentingnya untuk kita sadari bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan setiap aktivitas yang kita lakukan harus dilandasi dengan ikhlas. Kalau kita berbicara ibadah, maka ibadah itu apa sih? Ibadah itu ada kaidah yang utama, ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah. Bahwa suatu nama yang mencakup keseluruhan amal saleh yang Allah cintai dan Allah ridhai. Sehingga duduknya kita, berdirinya kita, bekerjanya kita, itu ternyata bisa dinilai oleh Allah sebagai ibadah kalau Allah mencintai dan meridai orang tersebut. Maka bukan sekedar ibadah mahdoh, bukan sekedar masalah sholat, puasa, zakat, bukan sekedar itu dituntut keikhlasan. Tapi di setiap aktivitas harian kita, ternyata juga Allah menuntut agar hadir keikhlasan dalam diri kita. Yang kedua, yaitu mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal itu hendaknya didasari, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah mencontohkan dari bangun tidur sampai tidurnya lagi. Rasul telah mencontohkan bagaimana seorang hidup dalam kesehariannya. Rasul telah mencontohkan bagaimana ibadah yang baik.
bagaimana berkeluarga yang baik, bagaimana berdagang yang baik, bekerja yang baik, memimpin yang baik, semuanya telah dicontohkan. Nah, maka mengambil contoh daripada Rasul ini merupakan salah satu syarat diterimanya amal-amal saleh kita. Kita harus meyakini dan kita harus punya semangat bahwa ibadah kita, amal-amal saleh kita hendaknya kita resapi bahwa semoga amal kita ini sebagaimana yang dulu telah Rasul lakukan, telah Rasul contohkan. Sahabat aku timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal ini, ikhlas dan mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi syarat utama di dalam diterimanya amal-amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi penyemangat kita. Penyemangat dalam ibadah, penyemangat dalam memperbaiki kualitas ibadah kita. Jangan sampai nantinya kita sudah capek-capek dalam ibadah ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.